Hubungan populasi dan ekonomi. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan populasi dan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang bersifat kompleks. Dua pandangan utama yang menjadi sorotan adalah pandangan Julian Simon dan William Easterly. Simon mengedepankan perspektif optimis mengenai dampak positif populasi terhadap ekonomi, sementara Easterly lebih menyoroti tantangan yang harus diatasi. Kompleksitas ini bergantung pada bagaimana setiap negara mengelola populasinya dalam kaitannya dengan kebijakan ekonomi dan sosial yang diterapkan. Pandangan Julian Simon. Julian Simon menawarkan perspektif yang optimis, di mana ia melihat pertumbuhan populasi sebagai pendorong utama ekonomi. Menurutnya, populasi yang besar tidak hanya menyediakan tenaga kerja yang melimpah untuk proses produksi, tetapi juga menciptakan pasar yang lebih luas, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa meningkat. Simon juga menekankan bahwa manusia adalah sumber daya yang paling penting, karena kemampuan mereka untuk berinovasi, menghasilkan teknologi baru, dan meningkatkan produktivitas. Dengan kata lain, ia memandang pertumbuhan populasi sebagai peluang strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, asalkan didukung oleh pengelolaan yang tepat. Pandangan William Easterly. Sebaliknya, William Easterly memiliki pandangan yang lebih realistis dengan fokus pada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang. Ia menyoroti bahwa populasi yang besar tidak akan memberikan dampak positif tanpa peningkatan kualitas sumber daya manusia. Easterly menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan transformasi struktural ekonomi. Ia juga mengkritik kebijakan yang terlalu terfokus pada pengendalian jumlah penduduk, karena seringkali kebijakan tersebut mengabaikan aspek penting lain, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Easterly memperingatkan bahwa tanpa peningkatan produktivitas, pertumbuhan populasi justru dapat menjadi beban bagi ekonomi, terutama dalam hal ketersediaan infrastruktur dan sumber daya alam. Faktor penentu kesuksesan negara berkembang. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa negara-negara berkembang yang berhasil memanfaatkan pertumbuhan populasi umumnya memiliki kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Investasi besar-besaran dalam pendidikan dan kesehatan menjadi faktor utama yang memungkinkan populasi besar memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi. Pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, sementara kesehatan memastikan kemampuan fisik dan mental mereka untuk berkontribusi secara maksimal. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia menjadi elemen kunci dalam membangun perekonomian yang kuat dan berkelanjutan. Perspektif Simon versus Easterly. Perbandingan antara pandangan Simon dan Easterly menunjukkan bahwa kedua pendekatan ini memiliki keunggulan masing-masing tergantung pada konteksnya. Simon lebih relevan untuk negara-negara yang memiliki kapasitas inovasi dan teknologi, di mana populasi besar dapat menjadi motor penggerak ekonomi melalui pasar yang luas dan ide-ide kreatif. Di sisi lain, pandangan Easterly lebih sesuai untuk negara-negara berkembang yang masih menghadapi tantangan mendasar, seperti rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan populasi hanya akan menjadi keuntungan jika diiringi oleh peningkatan kualitas manusia dan produktivitas ekonomi. Strategi pembangunan yang efektif. Dengan demikian, strategi pembangunan yang efektif harus mencakup pendekatan yang seimbang antara kebijakan populasi dan pembangunan ekonomi. Kebijakan pengendalian populasi perlu disertai dengan investasi yang signifikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan diversifikasi ekonomi juga menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Jika dikelola dengan baik, populasi besar dapat menjadi keunggulan kompetitif yang mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.